Setelah melihat keindahan Kazakhstan, perjalanan dilanjutkan ke Kyrgyzstan. Perjalanan hari ini akan menempuh jarak sejauh 235 km menuju kota Bishkek, Kyrgyzstan. Perbatasan di sini merupakan perbatasan yang paling bersahabat. Selain jarak antara posnya cukup dekat, seluruh perjalanan terlindungi dengan atap. Setelah melewati perbatasan, kami menuju ibu kota dan kota terbesar di Kyrgyzstan, Bishkek. Kyrgyzstan berbatasan dengan Kazakhstan di utara, Uzbekistan di barat, Tajikistan di selatan, dan Cina di timur dan tenggara. Sore ini kami akan mencari souvenir dan oleh-oleh khas Kyrgyz yang banyak dijual di seberang Ozbazar, pasar terbesar di Bishkek. Pasar yang sangat ramai dengan harga yang sangat ramah di kantong. Setelah berbelanja souvenir, kami makan malam di Stolovaya Gurman, restoran yang cukup besar dengan berbagai pilihan kue. Setelah kenyang mengisi perut, kami menuju hotel untuk beristirahat. Setelah makan pagi, kami melanjutkan perjalanan ke Burana Tower, Kanyon Saka, dan diakhiri di Amaluyut Camp. Menara Burana adalah menara besar di lembah Chuy di Kyrgyzstan Utara, terletak sekitar 80 km sebelah timur ibu kota negara Bishkek. Tinggi menara ini pada awalnya setinggi 45 meter, namun karena sudah termakan usia dan gempa yang menyebabkan kerusakan signifikan pada struktur tersebut, gempa bumi besar terakhir pada abad ke-15 menghancurkan setengah bagian atas menara. Ketinggian menara saat ini hanya tersisa 25 meter saja. Di situs ini terdapat sebuah museum kecil yang berisi informasi sejarah serta artefak yang ditemukan di kawasan ini dan sekitarnya. Menurut legenda yang beredar, menceritakan seorang putri dari seorang Khan yang diramal akan mati karena gigitan laba-laba pada hari ulang tahunnya yang ke-16. Untuk melindungi putrinya, sang Khan membangun sebuah menara tinggi untuk putrinya tinggal sendiri. Namun di ulang tahunnya yang ke-16, sang Khan merayakan ulang tahunnya dengan membawakan sekeranjang buah untuknya. Seekor laba-laba beracun yang bersembunyi di dalam keranjang menggigit dan membunuh putrinya. Khan yang sangat sedih dan putus asa menangis sangat keras, sehingga sebagian menara runtuh berantakan. Kyrgyzstan adalah negara yang terkurung daratan di Asia Tengah, terletak di pegunungan Tian Shan dan Pamir. Jumlah penduduk Kyrgyzstan 6,7 juta jiwa. Penduduk di sini lebih senang tinggal di pedesaan, hanya sekitar sepertiga dari penduduknya yang tinggal di daerah perkotaan. Di tengah perjalanan, kami singgah ke Food Zone,
tempat makan prasmanan yang luas dan ramai, dengan beragam pilihan menu makanan. Perjalanan dilanjutkan ke perkemahan Amalu Yurt yang terletak di pantai selatan Isikul, penginapan yang berbentuk tenda Mongol tempat kami menginap malam ini. Setelah rehat sejenak dan coffee break, perjalanan diteruskan ke Kanyon Saka. Ngarai Saka, yang artinya ngarai dongeng, adalah salah satu perhentian wajib di selatan Danau Isik. Dinamakan demikian karena setiap orang dapat berfantasi terhadap bukit pasir merah yang diukir oleh angin dan air selama berabad-abad, sesuai dengan imajinasi pikiran kita masing-masing. Berjalan melalui labirin Ngarai akan terasa seperti berada di negeri dongeng. Pantas saja Ngarai ini dinamakan demikian. Batuannya menyerupai kastil, menara, monster, raksasa, manusia, dan hewan. Dan semua itu diciptakan oleh alam, bukan oleh tangan manusia. Di sore hari yang cerah, formasi batu yang fantastis akan memantulkan cahaya merah dari cahaya matahari terbenam. Setelah melihat keindahan Kanyon Saka, kami makan malam di rumah penduduk lokal dengan menu autentik keluarga, diteruskan dengan pertunjukan musik tradisional Kirgis yang sangat indah.
mengusir hawa dingin, sebelum tidur pemanas di dalam tenda dinyalakan. Namun karena terlalu panas membuat kami merasa tidak nyaman dan terganggu tidurnya. Beginilah penampakan pemandangan pagi hari dari perkemahan Amaluyut. Hari ini kami akan mengunjungi tepi Danau Issyk dan melihat pertunjukan elang emas serta kembali ke kota Bishkek. Isyykul adalah danau endorheic atau danau yang airnya tidak mengalir ke laut. Di pegunungan Tian Shan di timur laut Kirgia dengan panjang 182 km, lebar hingga 60 km, dan luasnya 6.332 km persegi, dengan kedalaman hingga 702 meter. Air danau ini agak bergarang dan pada musim dingin tetap bebas dari es. Air danau ini berasal dari mata air dan salju yang mencair, tetapi ini tidak mempunyai penyaluran. Pantai selatannya didominasi oleh pegunungan Tian Shan yang indah. Sebelum kembali ke kota Bishkek, kami menyaksikan Golden Eagle Hunting Show. Berburu dengan elang merupakan tradisi kuno untuk mencari makan dan bulu binatang secara efisien, terutama pada musim dingin. Di samping merupakan warisan budaya yang dilestarikan di sini. Para pemburu akan melatih elang sejak masih kecil dengan menangkap elang liar atau memindahkan anak burung dari sarangnya. Burung yang dilatih adalah burung betina karena mereka lebih besar, lebih agresif dalam berburu, serta dapat menangkap mangsa yang lebih besar pula. Pelatihan itu sendiri membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 tahun sebelum elang dan pemburu siap untuk berburu dengan sukses. Burung akan bertengger di tangan pemburu yang bersarung kulit dan mengenakan tudung untuk membuat tetap tenang. Mata elang selalu ditutup karena akan terbang dan mencari mangsa bila dibuka penutup matanya. Elang hanya mengandalkan matanya dalam berburu. Penciumannya tidak tajam untuk mencari mangsa. These golden eagles catch only animals. For the fish, snakes, other bird. This golden, not golden. Not golden. Elang akan belajar untuk mengejar boneka rubah yang telah diikat dengan tali panjang ataupun kelinci hidup. Segera setelah mendapatkan mangsanya, dia akan terbang kembali ke tuannya. Ketika elang melakukannya dengan baik, dia akan diberi hadiah makanan.
Setelah 15 tahun hidup bersama pelatihnya, elang akan dilepaskan ke alam bebas, karena pada hakikatnya elang adalah binatang liar dan berhak hidup bebas di alam liar. Perjalanan dilanjutkan ke kota Bishkek. Dalam bahasa Kirgiz, Bishkek adalah sebuah tong susu untuk memfermentasi susu kuda betina atau kunis, yang merupakan minuman nasional Kirgistan. Bishkek berada pada ketinggian 800 meter, tepatnya di pinggir sebelah utara pegunungan Alatau, sebuah perluasan dari Gunung Tian Shan yang tingginya mencapai 4.800 meter, sehingga menciptakan latar belakang pemandangan kota yang indah. Perjalanan hari ini akan mengunjungi Ala Archa National Park dan city tour di kota Bishkek. Taman Nasional Ala Archa terletak 40 km tepat di selatan kota Bishkek. Taman alami Ala Archa menawarkan glacier, air terjun, dan puncak-puncak tinggi yang spektakuler. Luas taman nasional ini lebih dari 200 km persegi di pegunungan Kirgiz Tian Shan. Ala Archa adalah taman bermain yang ideal untuk berbagai aktivitas, termasuk hiking, menunggang kuda, ski, dan tentu saja mendaki gunung. Taman Nasional Ala Archa dibangun pada tahun 1976 untuk melindungi fauna dan flora penting yang berada di wilayahnya. Nama Taman Nasional ini diambil dari nama sungai yang mengalir di sini, sedangkan Ala Archa sendiri berarti cemara berwarna-warni. Taman Nasional Ala Archa dengan serangkaian lembah indah yang dipenuhi pinus dan cemara tinggi, air terjun, mata air, dan sungai adalah tempat yang tepat untuk mendapatkan udara segar di pinggiran ibu kota Kirgistan. Setelah melihat sebagian kecil keindahan Taman Nasional Ala Archa, kami kembali ke kota Bishkek. Kami makan siang di Akbata Cafe.
Setelah makan siang, kami berkeliling di sekitar alun-alun Alato, di mana banyak monumen berdiri di sini. Di sini terdapat patung Manas sebagai pengganti patung Lenin pada masa Uni Soviet dahulu. Manas adalah pahlawan bangsa Kirgistan yang menyatukan 40 suku di sini. Arti Karta Kirgi sendiri adalah 40 suku yang dibawa Manas dari Turki. Di daerah ini juga terdapat pameran lukisan seniman lokal yang kebanyakan memamerkan keindahan alam Kirgistan. Setelah melihat taman-taman kota Kirgistan, kami menuju Manas International Airport. Bandara Internasional Manas adalah bandara internasional utama di Kirgistan, terletak 25 km di utara barat laut ibu kota Bishkek. Perjalanan ke kota Tashkent ditempuh dalam waktu 1 jam saja. Setelah mengambil koper di Hotel Adras, hotel tempat kami menitipkan koper, kami menuju hotel tempat tinggal kami selama 2 malam di Tashkent, Hotel 1946. Hotel ini dipilih karena lebih dekat dengan pusat kota. Hari ini acara bebas yang digunakan untuk bersantai dan menata koper sebelum kami kembali ke tanah air. Kami kembali ke Chorsu Bazar untuk membeli souvenir dan makan siang di sana. Jarak dari hotel sekitar 1,5 km berjalan kaki. Pada sore hari, kami makan malam di sekitar hotel. Masa Mili Taumlar, makanan lokal yang ditata apik dengan harga cukup bersahabat. Hari ini kami akan kembali ke Jakarta, meninggalkan banyak kenangan indah yang tak terlupakan. Ya, kita udah sampai ya di Bandara Tashkent.
menjalankan setelah tertunda 3 tahun. Beginilah suasana hiruk-pikuk Bandara Tashkent. Bandara yang cukup kecil, namun cukup banyak aktivitas penerbangan di sini. Perjalanan ke Jakarta ditempuh dalam waktu sekitar 8 jam. Demikianlah perjalanan kami ke 5 negara Asia Tengah. Bangunan-bangunan megah di Uzbekistan, Kawah Darvasa yang membara di Turkmenistan, serta keindahan alam di Tajikistan, Kazakhstan, dan Kirgistan. Sampai jumpa pada perjalanan kami berikutnya.